Selamat siang buat abang-abang semua, buat teman-teman kita dimanapun berada. Semoga sehat-sehat ya bang ya. Pada siang ini saya akan coba trading kembali, membuat sampel cara analisa dan open posisi per satu periode ya bang. Oke, kita langsung lihat marketnya. Oke, di sini sedang mengalami yang namanya sideways ya bang ya. Sedang mengalami yang namanya sideways. Nah, kita lihat di market lain ya bang. Kita lihat di market lain. Oke, kita coba di sini. Kita lihat time frame 5 menit. Time frame 5 menit adanya di sini area support. Ini tidak sanggup menembus, kemungkinan akan ada kenaikan ya bang ya. Tapi tidak begitu jauh. Di sini kita ambil sell. Oke, di sini kita ambil sell sampai close periode. Oke, ketika dia naik lagi kita akan sell kembali. Oke, kita sell di sini. Nanti akan saya jelasin kenapa saya open sell. Kita genapkan sampai 300 ya bang. Oke, kita opennya kecil-kecil aja ya bang. Oke, 294 bentar bang. Nah, saya nanti akan jelasin kenapa open posisi sell di situ di tengah-tengah tren yang sedang berjalan naik ya bang ya. Ini areanya, area resisten, ini area supportnya. Oke, kita lihat di sini adalah kenaikan, ini adalah kenaikan. Oke, nggak masalah kita open sell di tengah-tengah informasi dan konfirmasi kenaikan ya bang. Kita lihat nanti hasilnya. Apakah dia masih kuat untuk naik? Kita tunggu. Oke, kita tunggu di sini. Ayo turun. Ayo turun. Sempurna ya bang ya, dia mengalami penurunan di candlestick C5 ya bang. Kita tunggu berapa detik lagi, sekitar 10 detik lagi. Ayo turun. Aduh, sliding sedikit ya bang. Aduh, kena dikit ya bang. Nah, ada lecetnya, tapi nggak masalah, kita di sini masih dapat profit ya bang. Nah, sini akan saya jelasin kenapa saya open posisi sell, melihat informasi dan konfirmasinya adalah kenaikan ya bang. Jadi kita lihat di sini sama-sama. Kita kan open posisi dari sini sampai ke sini. Jadi kita lihat ini adalah informasinya adalah pelemahan daripada seller. Artinya akan ada kenaikan gitu bang. Nah, ini membawa informasi kenaikan. Berjalannya waktu di sini terbentuk namanya support. Nah, lalu kenapa abang open posisi sell? Nah, karena saya lihat di time frame 5 menit. Time frame 5 menit ini candlestick yang ini kan kita tadi open posisi di candle ini kan. Nah, candlestick ini saya lihat membawa informasi kenaikan tapi tidak begitu kuat. Nah, dan saya lihat juga di sini ada area yang namanya resisten. Nah, ini. Jadi kemungkinan pun dia naik nggak jauh-jauh ya bang ya. Kemungkinan pun dia naik nggak akan jauh. Makanya dan yang selanjutnya pada saat kita open posisi kan posisi udah di sini ya bang ya, di C3 ya. Udah terlalu jauh untuk kita open buy. Nah, kecuali tadi kita di sini dapat yang ini. Karena kita buka market tadi udah di sini ya bang. Candlestick lagi berjalan di sini. Di sini ya bang ya. Nah, di sini.
karena udah kejauhan, makanya saya open sell di sini. Nah, kalau tadi seandainya kita buka market masih terbentuk yang ini, saya akan milih buy di sini, Bang. Nah, di area sumbunya ini gitu, Bang, di sumbu yang paling rendahnya ini. Saya akan pilih buy di situ karena saya lihat di sini ada informasi konfirmasi kenaikan gitu, Bang. Tapi karena situasi di sini udah terlalu tinggi, saya open sell ya, Bang ya. Oke, situ kita dapat. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi market ya, Bang ya, sebelum kita open posisi gitu, Bang. Sini kita simak kembali, ini adalah kenaikan, ini adalah penurunan tapi lemah ya, Bang ya. Di sini terbentuk support yang membawa informasi ke atas. Kita tunggu yang sedang berjalan ini. Gitu aja, Bang, simple aja. Jadi kita analisanya simple aja ya, Bang. Simple dan santai. Di sini baru terbentuk yang namanya support. Kemungkinan besar dia akan mengalami yang namanya kenaikan. Di sini kita ambil buy-nya sampai close periode 160, 180 kita buat. Oke. Kita tinggal tunggu, Bang. Kita tinggal tunggu. Sini konfirmasinya adalah penurunan ya, Bang ya. Tapi menurut saya tidak begitu jauh penurunannya, dan kemungkinan besar dia akan mengalami yang namanya kenaikan lagi di akhir periode ini ya, Bang. Oke, tapi kita tunggu hasilnya. Di sini saya open kecil-kecil aja ya, Bang ya. Kita open kecil-kecil aja karena saldo kita juga kecil gitu, Bang. Oke, yang penting kita bisa dapat profit walaupun kecil-kecil ya, Bang ya. Jadi ketika kita punya saldo kecil ya, kita juga jangan berharap banyak gitu ya, Bang ya. Jangan berharap banyak karena dengan saldo kecil ya yang bisa kita hasilkan juga ya kecil gitu, Bang. Yang penting apa yang kita dapat ya kita syukuri gitu, Bang. Yang penting dia bisa profit konsisten gitu. Kuat dia turun ya. Padahal di sini terbentuk yang namanya area support. Nah, ini membawa kekuatan ke atas. Tapi kenapa dia nggak naik? Karena terbentur kali ya, Bang ya. Terbentur yang namanya area support di situ, Bang. Nah, oke, tapi nggak masalah, kita akan tunggu. Kalau kita loss di sini, kita ambil kembali. Jadi ketika abang-abang mengalami loss, santai, tenang, dan analisa pelan-pelan, Bang. Kita harus tahu di mana titik kesalahan kita ketika kita mengalami loss gitu, Bang. Kita tunggu di sini sekitar 10 detik lagi, dia udah naik ya, Bang ya. Dia naik di situ sesuai dengan analisa kita di C5-nya akan mengalami yang namanya kenaikan. Dia akan ditutup dengan candle berwarna hijau. Sini kita profit ya, Bang ya. Sini kita profit lumayan 300. Oke, di sini saya akan jelasin kenapa saya open posisi buy. Padahal konfirmasi yang kita dapat adalah penurunan. Nah, jadi gini, Bang. Di sini saya melihat di sini saya melihat informasinya adalah kenaikan, konfirmasinya adalah penurunan, tapi saya bilang tadi kan tapi pelemahan. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari sumbu yang dibawa oleh candle ini ya, Bang ya. Candle merah ini dia kecil. Nah, di sini berjalannya waktu, di sini terbentuk yang namanya support. Ini membawa informasi ke atas. Inilah kekuatan hasil penurunan yang sini adalah candle berwarna merah ini langsung menghabiskan yang namanya napasnya ya, Bang. Menghabiskan napasnya, inilah terakhirnya, Bang. Terakhirnya. Nah, makanya terjadi di sini support kembali di C5-nya mengalami kenaikan. Nah, alasan yang selanjutnya saya tadi melihat di time frame 5 menit ini kan baru terbentuk yang namanya support. Kemungkinan pun dia kalau turun nggak mungkin sampai melewati yang namanya support ini karena ini kekuatan ke atas supportnya ya, Bang.
candle hijau ini adalah arahnya ke atas, sama dengan candle merah ini, cuman ini nggak begitu kuat ya bang. Nah itulah alasan saya kenapa open posisi sell buy di area sumbunya ya bang. Kita kan dapat sumbu tadi di sini. Nah kita profit ya bang. Oke, kita lanjut lagi open posisi. Kita open posisi sekali lagi ya bang. Sini kita open posisi satu kali lagi. Ini kita lihat sama-sama, kita analisa. Ini adalah lemah turun, ini adalah lemah naik. Oke, kita lihat tadi time frame 5 menit adalah kenaikan ya bang, tapi di sini kan terbentuk yang namanya resisten. Tapi ini informasi dari candle merah ini adalah kenaikan. Oke, kemungkinan kenaikannya juga nggak begitu jauh ya bang ya, melihat informasi dan konfirmasi di sini. Oke, ketika dia naik kita akan open sell. Ketika dia naik kita akan open sell. Tapi ketika dia turun jangan coba-coba bang. Oke, dan tren pun di sini sedang mengalami yang namanya penurunan ya bang. Jadi sesuai dengan analisa kita gitu. Ketika dia naik kita akan open posisi sell. Terlihat ya bang ya. Ini kan udah saling tembus. Ini support, resistennya tidak saling tembus. Semakin ke bawah ya bang. Ini semakin ke bawah, ini semakin ke bawah. Oke, kita tunggu di sini. Ketika dia naik kita akan open posisi sell. Kalau seperti ini kita nggak berani ya bang, karena di sini ada area yang namanya area support. Nah. Oke, kita tunggu. Ini area resistennya. Jika candle ini membawa kekuatan untuk naik, kita open buy ya bang. Jika candle yang berjalan ini membawa kekuatan untuk harga naik, kita open buy. Oke, kebimbangan ya bang, kebimbangan daripada buyer. Di sini kita sell sampai close periode. Cukup. Selain ini kebimbangan, kita lihat juga dia di area yang namanya resisten ya bang. Dia di area resisten, tapi di sini kita tunggu apakah candle ini sanggup membuat kekuatan untuk naik di candle C5 terakhir ya bang ya. Kita lihat. Oke, sekitar 10 detik lagi apakah kita kena sliding atau profit ya bang. Kita lihat, tapi saya yakin dia akan membentuk candle berwarna merah di situ ya bang. Oke, turun. Aduh, kena sliding ya bang. Kena sliding. Oke, nggak masalah. Doji berwarna merah. Oke, nggak masalah bang. Kita akan analisa. Ini tadi kita sama-sama melihat di C5 nya adalah lemah turun. Kita lihat di sini membawa informasi lemah naik. Nah, di tengah-tengah berjalannya waktu kita lihat di sini, saya melihat di sini ada yang namanya titik resisten. Nah, kenapa dia masih kuat bang? Ini berbentuk candle hijau karena di sini baru terbentuk support ya. Meskipun ini yang namanya pelemahan ya bang. Harusnya kita ambil 2 menit tadi ya bang. Kita ambil di sini, tapi nggak masalah. Kita akan open sekali lagi. Untuk menutupi kesalahan kita yang 80.000 tadi ya bang. Kita akan open sekali lagi. Ini doji membawa informasi ke atas. Kita tunggu konfirmasinya adalah pelemahan daripada seller. Oke, di sini kita akan ambil open posisi buy sampai close periode. Mumpung dia lagi kondisi di bawah ya bang, posisi di bawah sampai close periode. Oke, udah. Oke, kita tunggu di sini.
Oke, closing ini saya akan jelasin ya bang ya, kenapa saya putuskan untuk open posisi buy. Jadi cara saya bertrading itu memang seperti ini ya bang. Saya memang bertrading seperti yang ada di video ini. Tidak ada yang saya tutup-tutupin ya bang. Ini real gimana teknikal apa yang saya pakai untuk bertrading. Jika dia turun kita ambil buy kembali. Sekarang kita yakin di situ akan mengalami yang namanya kenaikan. Tapi kita lihat hasilnya ya bang. Itu hanya analisa kita, dan kita ketahui teknikal itu tidak ada yang 100% gitu bang. Oke, kita tunggu. Oke, dia mengalami kenaikan di sini. Kita lihat ada 1 menit, 2 menit lagi ya bang. 2 menit lagi. Semoga dia bertahan di area atas ya bang. Semoga dia bertahan di area atas ini. Ini resistennya. Oke, ini resistennya. Kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Jadi semoga video ini mudah dipahami ya bang. Semoga bisa bermanfaat untuk abang-abang semua dimanapun berada yang mungkin sedang belajar trading saat ini ya bang. Oke, dia mengalami penurunan kembali. Kita tunggu. Ini area supportnya. Itu area support. Kita tunggu sekitar 1 menit lagi. Malah turun ya bang ya. Aduh. Dia malah turun di situ. Oke, di sini kita ambil. Di sini saya langsung ambil buy-nya di sini ya bang. Saya langsung ambil buy-nya untuk mengganti kerugian di atas ya bang ya. Oke, saya ambil buy-nya di sini. Kejauhan open posisi kita ya bang. Melihat situasi dan konfirmasinya ya bang, yang seperti itu ya, lemah. Oke, tapi nggak masalah, kita akan ambil kembali di sini. Oke, udah cukup. Saya akan ambil kembali di sini kekalahan saya. Jadi ketika kita mengalami yang namanya loss, kita harus santai ya bang ya. Kita harus santai, analisa pelan-pelan, dan kita harus tahu di mana titik kesalahan kita ya bang ya. Nah, saya akan jelasin di sini kenapa kita bisa loss ya bang. Ini adalah kenaikan tapi nggak kuat ya bang ya. Sedangkan di sini adalah pelemahan daripada buyer. Nah, terbentuk di sini resisten tapi dia lemah ya bang. Artinya ini naik pun tidak begitu jauh ya bang. Terlihat di sini candle berwarna hijau itu naik hanya 1 candle ya bang ya. Jadi ini konfirmasi dari sini naik hanya 1 candle, dan itu pun dia tidak sanggup menembus yang namanya area resisten di sini ya bang. Nah, itulah makanya muncul resisten kembali di sini. Ini sebenarnya pelemahan daripada seller, tapi dia karena terbentuk resisten di sini, dia tetap kuat untuk mengalami penurunan. Walaupun ini adalah informasi ke atas, ini adalah pelemahan daripada seller gitu bang. Oke, kita akan tambahin di sini sampai close periode.
kita buy dia sampai close periode. Oke, kita akan buy sampai close periode ya bang. Oke, nah di area-area seperti ini memang berdagang agak rawan ya bang. Kita lihat dia warna merah, hijau, merah, hijau, merah. Nah, itulah yang membuat di sini menjadi area 1 bang. Dia naik pun nggak kuat, turun pun nggak kuat gitu bang. Oke, kita tunggu posisi kita yang di atas. Saya yakin itu akan profit. Namun kita tunggu ya bang ya. Kita tunggu sini sekitar 10 detik lagi. Apakah kita akan sliding lagi? Itulah yang membuat dia menjadi area 1 ya bang. Karena di time frame 5 menit itu candlenya sama-sama besar ya bang ya, nggak jauh-jauh beda, dan itu belang-belang ya bang, pelangi merah hijau merah hijau gitu ya bang. Nah di sini kita profit, loss kita tergantikan ya bang. Itu kita profit, kita tinggal tunggu perdagangan kita yang di sini ya bang sampai close periode. Oke. Ini kan area 1 bang, turun naik lagi, turun lagi. Nah di sini kemungkinan dia akan naik kembali. Kenapa bang? Kita harus tahu alasannya kenapa. Karena kita lihat di time frame 5 menit ini 1, 2, 3, 4, 5 candle itu membuat yang namanya belang-belang ya bang, merah hijau merah, dan ukurannya pun tidak jauh beda ya bang. Besarnya candle yang berlima ini tidak jauh beda ya bang. Kemungkinan ini pun akan sama nanti ya bang. Dia akan membentuk yang namanya berwarna tadi ya bang. Ini merah, ini hijau, ini merah kembali, hijau kembali, merah kembali. Sini pun akan hijau kembali gitu bang. Nah itulah makanya di area 1 menitnya, di time frame 1 menitnya terjadi yang namanya market seperti ini bang. Nah market seperti ini kita harus tahu gitu bang. Oke, di sini kita jamin profit ya bang ya. Sini kita pastikan ini profit. Oke. Oke, loss kita tadi tertutupi ya bang ya. Loss kita tadi tertutupi. Kita syukuri apa yang kita dapat ya bang ya. Sini akan saya jelasin kenapa saya open posisi buy di sini, buy di sini di close periodenya ya bang. Nah kita tadi kan open posisi di sini loss kan bang, karena di sini baru terbentuk yang namanya resisten. Ini adalah kebimbangan, pelemahan daripada buyer. Ini adalah kekuatan untuk naik. Saya lihat kembali di sini adalah pelemahan. Itu makanya saya open di sini bang. Karena saya sudah melihat di sini pun udah namanya pelemahan gitu bang. Itulah makanya saya open buy di sini. Nah ketika dia turun lagi di sini, karena saya sudah melihat di sini, setelah saya open posisi di sini, saya melihat di sini, ini pelemahan sempurna daripada buyer. Di sini adalah area support. Nah ketika ini hadir, ini sedang dibentuk, saya open lagi di sini sampai close periode. Nah itulah alasan saya kenapa saya open posisi buy ya bang ya. Oke, jadi secara keseluruhan kita sudah profit ya bang ya. Kita profit. Oke, kita syukuri apa yang kita dapat gitu bang. Jadi mungkin cukup simpel ya bang ya. Cukup simpel dan mudah dipahami ya bang. Semoga bermanfaat buat abang-abang. Ini sampai di sini dulu buat video kali ini. Nanti saya akan buat kembali edukasi yang mungkin bermanfaat buat abang-abang ya. Oke, akhir kata jika ada saya salah omongan atau ucapan, saya mohon maaf sebelumnya ya bang, mohon koreksinya.
Jika bermanfaat buat abang-abang, mohon dukungannya untuk channel ini ya bang. Di like, di share, di subscribe. Oke, terima kasih bang. Sekian dulu, selamat siang.